Presiden Prabowo Subianto mengaku beberapa kali hampir disuap selama 1 tahun menjabat sebagai kepala negara. Pernyataan ini disampaikan dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan Karawang, Rabu 7 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengaku heran dengan praktik suap tersebut. 1 tahun aja ya jadi presiden. Geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok, bolak-balik datang. Minta ini, minta itu. Saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain. Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung. Presiden Prabowo tidak merinci identitas pihak yang mencoba menyuapnya. Namun ia menegaskan komitmennya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Lantas, akankah sikap tegas Presiden menolak suap sebagai langkah konkret upaya menciptakan pemerintahan bersih? Dan bagaimana pemerintah mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN? Ya, itu tadi yang menjadi pernyataan. Apakah sikap tegas dari pemerintah ataupun presiden ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Antoni Winza Prabowo selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Antoni, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, langsung saja kami jawab. Di sebelahnya sudah ada Pak Saud Situmorang selaku Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Saud. Malam, Sehat selalu? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin menyapa Mas Heri Firmansyah selaku ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, terima kasih undangan. Ya, ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik ketika kita ketahui Presiden secara tegas mengakui bahwa sudah beberapa kali ada pihak-pihak yang mencoba menyuap. Mas Antoni, ini jika kita menelaah pernyataan dari Presiden ini, sebenarnya memaknainya seperti apa? Baik, kalau kita lihat dari pesan Presiden yang seperti itu, kita bisa membaca ya, bahwa Pak Presiden ini ingin memberikan pesan sebenarnya kepada khalayak semua, terutama kepada koruptor-koruptor bahwa tidak semua orang itu bisa dibeli. Nah, Presiden menegaskan beliau itu tidak bisa dibeli. Beliau itu adalah seorang presiden yang benar-benar menegakkan anti korupsi, semangat anti korupsi di pemerintahannya. Dan oleh karena itu ini menjadi menjadi contoh bahwa pemimpin yang anti korupsi itu harus bisa ditegakkan dan berharap semua kementerian dan lembaga harus ikut satu komando dengan Pak Presiden. Tidak boleh ada lagi korupsi. Karena kalau kita lihat sebenarnya Pak Presiden itu secara pribadi beliau sudah selesai dengan penghidupannya, dengan keuangannya, semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang dicari. Dan ini seluruh kehidupan Pak Presiden ini secara pribadi sudah diserahkan untuk masyarakat Indonesia. Baik. Pak Saud, ini menjadi fakta yang menarik bahwa Presiden ini seorang kepala negara ternyata juga tidak kebal atas suapan ataupun gratifikasi korupsi. Ini juga masih masuk hingga ke Presiden, Pak Saud. Ya, memang menarik ya kalau kita nanti mau tanya siapa orang itu gitu. Itu menarik juga gitu. Iya. Nah, kalau di negara tetangga kita, negara yang indeks persepsi korupsinya 80, ada guru naksir muridnya buku punya coba dipinjem gitu ya. Jadi dimasukin kartu namanya dia, itu bisa jadi urusan KPK-nya negara itu gitu. Nah, itu berimplikasi banyak. Ada konflik of interest di situ dan seterusnya. Dan itu bisa di fire tuh guru tuh, atau enggak komisi etik. Nah, sekarang kalau kita tanya ini orang ini siapa nih yang coba deket-deketin ini? Mungkin selama ini udah coba deketin kan, periode ini nggak bisa gitu. Maka oleh sebab itu kalau kita mau zero tolerance sebenarnya
yang bersangkutan itu siapa bisa dipertanyakan. Either dia civilian, bukan pegawai negeri, atau dia businessman. Kalau businessman bisa komisi etik dong. Iya. Iya dong, itu mencoba menyuap namanya. Angkanya udah disebut loh. Ya nggak? Ada niat kan? Iya. Nah itu kalau zero toleran itu sebenarnya bisa komisi etik kalau dia pegawai negeri, atau dia kalau menteri, atau kalau dia pengusaha, even kalau dia orang biasa. Sesimpel tadi itu kalau kita bicara zero toleran. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari cerita ini adalah ada suatu publikasi yang meyakinkan kita bahwa presiden kita zero toleran untuk itu. Tapi jangan lupa, karena korupsi itu sangat kompleks, mungkin dia tidak terima gitu. Tapi di dalam kebijakan ada. Jadi artinya tidak cukup hanya menyampaikan ke publik, nih loh, gua tuh untouchable dari sisi korupsi. Tapi hati-hati di tempat lain, kebijakan-kebijakan di tempat lain. Makanya kan selain kerugian negara, pasal-pasalnya itu selain kerugian negara, ada suap dan lain-lain. Nah bagaimana kita bisa menjaga presiden untuk bisa tetap konsisten sampai nanti tahun 2029 seperti itu, sehingga kita bisa naik indeks persepsi korupsinya menjadi seperti ya target kita harus di atas Malaysia lah gitu ya, 50 berapa begitu, hari ini 37. Ya ini doa kita bersama dan keinginan kita bersama. Nah pemberantasan korupsi itu kan syaratnya pertama transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, baru fairness. Baik. Nah 4 ini kelihatan ada di presiden kita dan ya kita jaga itu, kira-kira gitu Pak. Iya, Mas Heri, ini kan ada yang mencoba untuk memberikan sejumlah uang kepada presiden. Ini artinya belum terjadi hal tersebut. Apakah ada langkah-langkah hukum yang bisa kemudian ditindaklanjuti? Ya, kalau kita melihat ini belum sempurna ya. Kalau kejahatan itu kan khususnya penyuapan berarti ada dua pihak. Ada penyuap secara aktif dan juga yang menerima. Berarti dalam konteks ini tidak terjadi karena tidak voltoid, dia tidak sempurna karena ditolak tadi kan. Sehingga tidak masuk kategori itu. Bahkan memang dalam undang-undang korupsi, tindak pidana korupsi 3199 itu kan ada 30 jenis tindak pidana dan dibagi dalam 7 kelompok besar. Salah satunya adalah penyuapan tadi. Tapi kan ini kita ketahui ini adalah kepala negara, ring 1, sudah ada yang coba berani masuk ke situ. Ini kan harusnya ada tindakan yang tegas. Ya, bahkan sebenarnya penjelasan itu kan tadi nggak dijelaskan lengkap secara ke publik ya. Apakah itu masuknya langsung direct ke Pak Presiden atau indirect dia. Nah kalau indirect berarti kan masih ada potensi ya untuk itu diulang kembali. Mungkin saat ini enggak, tapi berikutnya apakah lewat titipan tadi menurut Bang Saud tadi kan lewat kebijakan dan lain sebagainya. Maka ini yang tadi harus diantisipasi. Ring nomor 1 sampai sekian presiden memang harus bersih juga. Jangan sampai hanya Pak Presiden yang menyampaikan ini kemudian terjemahannya dalam konteks yang lain ada yang pemainnya nanti. Ya, ini yang harusnya pesan ini tidak hanya keluar tapi juga internal dulu kan begitu. Nah, kalau kemudian secara internal itu sudah dipastikan tidak ada pemain-pemain itu, ya mungkin lebih bernilai message yang disampaikan oleh Pak Presiden. Mungkin ini ingin mengatakan bahwa jangan coba bermain-main ya. Secara komitmen beliau tegas mengatakan itu, tapi sekali lagi yang perlu dijaga adalah bukan di Pak Presiden saja, di Pak Prabowo saja, tapi konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini kan up and down tadi ya. Bahkan salah satunya ketika ada pembantu-pembantu presiden yang kemudian di tahun kemarin ditangkap oleh KPK lewat operasi tangkap tangan, itu kan membuktikan bahwa ternyata celah koruptif itu selalu ada dan bahkan bisa diciptakan. Nah bagaimana tidak hanya menekan, tapi bahasanya tadi adalah zero tolerance, berarti kan 0. Bukan lagi meminimalisir, tidak boleh ada kata meminimalisir dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan harusnya kita tidak lagi bicara tentang pemberantasan, bagaimana pencegahan. Nah, apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden itu mengarah ke sana, ya, dan itu bisa diterjemahkan ke bawah sampai ke pemerintah daerah. Karena sangat celaka kalau seandainya ini hanya pemahaman di tingkat pusat saja. Tapi ternyata misalnya ada bupati, ada gubernur yang kemarin sebenarnya juga sudah ikut di beberapa kegiatan presiden ya untuk nasionalisme, untuk menyatakan bahwa kita ini merah putih, nggak hanya bicara tentang kepentingan sesaat, konflik of interest tadi. Saya rasa celah koruptif yang paling besar itu bisa masuk lewat konflik of interest dan itu harus dijaga betul. Baik, Mas Antoni, boleh ditanggapi. Ini bisa kita artikan tidak bahwa Presiden memberikan pernyataan tersebut sebagai warning kepada seluruh pejabat di bawahnya untuk jangan main-main dengan korupsi?
Ya, kalau kita lihat kayak warning atau alarm itu kan sebenarnya buat kalau orangnya sedang tertidur gitu ya. Sedangkan pemerintahan presiden ini adalah pemerintahan yang tidak tertidur penegakan hukumnya. Dan kalau kita lihat, kalau Pak Presiden mau terima suap, itu ngapain Pak Presiden harus berbicara ada suap yang sudah ditolak seperti itu. Berarti kan kalau Pak Presiden mau terima, dia tinggal diam-diam saja. Ini dikatakan demikian memang untuk memberitahu bahwa kepalanya dari suatu negara ini memerintahkan kepada semuanya harus melihat seperti saya. Ayo kita taat pada hukum, kita harus bersih-bersih, disadari memang celah korupsi itu ada, tetapi terus kita perangi gitu dari segala sisi. Kalau misalnya kita lihat dari penegakan hukum yang ada, kita lihat dari kejaksaan contohnya, ada 13 triliun lebih untuk beberapa kasus. Ada juga pemusnahan narkoba sampai puluhan triliun. Ada juga sawit dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa memang kerja-kerja ini nggak cuma retorika, Asta Cita ke-7 itu benar-benar dinyatakan, dibuktikan, bahkan kami di KSP itu memang adalah delivery unit dari Presiden. Setiap Asta Cita itu ada turunan-turunan program-programnya, kami harus menagih gitu ya kepada KL-KL, Kementerian Lembaga-Lembaga, apakah target Asta Cita ini sudah terpenuhi. Kita ada bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12, kita pantau terus. Baik. Pak Saud, apakah melakukan ataupun menciptakan pemerintahan yang bersih ini sangat sulit untuk dicapai? Nanti dijawab selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.